Cinta terlarang sepasang ibu dan anaknya sendiri mungkin tidak hanya terjadi di kisah film. Dan ini mungkin bisa terjadi di kehidupan nyata walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya. Dan mungkin ini juga bisa jadi gambaran bagaimana cinta terlarang itu bisa terjadi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Jazz Nonton. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Queen of Hearts yang dirilis pada tahun 2018. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Mengisahkan seorang ibu parubaya yang menjalin kisah cinta dengan anak tirinya sendiri. Tidak hanya menjalankan kisah cinta-cintaan, tapi juga melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri di rumah mereka sendiri. Dan mungkin ada beberapa faktor jalinan kasih ini bisa terjadi, dan akan kita bahas film tersebut. Kisah fokus kepada seorang wanita parubaya yang bernama Annie. Annie sendiri merupakan seorang pengacara paling pamor. Ia memiliki seorang suami yang bernama Peter, di mana suaminya ini berprofesi sebagai seorang dokter, dan ia juga memiliki 2 orang anak perempuan, yang dimana keduanya merupakan anak kembar. Di pagi itu, Peter sedang berdebat mengenai perihal yang dimana saat ini Annie ingin membawa salah satu seorang kliennya untuk tinggal di rumah mereka. Dan usut punya usut, ternyata kliennya ini merupakan seorang korban pelecehan seksual yang mengalami luka trauma atas kejadian yang menimpa dirinya. Peter pun merasa tidak terima ketika Annie mengajak kliennya itu untuk tinggal bersama mereka. Kemudian di pagi itu juga mereka kedatangan tamu yang bernama Gustav. Gustav sendiri merupakan anak dari Peter dari pernikahan sebelumnya. Atau bisa dibilang bahwa Gustav ini adalah anak tiri dari Annie. Gustav yang sebelumnya tinggal di Polandia bersama ibu kandungnya, dan sekarang ia akan tinggal bersama ayahnya dan ibu tirinya di sana untuk beberapa waktu karena Gustav ternyata memiliki masalah dengan sekolah sebelumnya akibat kenakalannya. Sehingga ia pun harus dipindahkan ke sekolah yang tak jauh dari tempat tinggal ayahnya sekarang. Kemudian suasana canggung pun terjadi di rumah itu, di mana Gustav tidak terlalu menyukai ibu tirinya, dan begitu juga sebaliknya. Annie pun juga tidak ikhlas menerima Gustav akan tinggal bersama mereka. Bahkan sampai-sampai Annie menceritakan semua keluh kesahnya tentang ketidaksukaannya terhadap Gustav kepada saudari kandungnya yang bernama Lina. Kemudian di suatu hari, Annie menemukan beberapa buku cerita dewasa milik Gustav di kamarnya. Dan ia pun memperingati Gustav bahwa buku itu tidak layak untuknya. Sehingga membuat Gustav sedikit kesal. Bahkan setelah itu Annie melihat suaminya berdebat dengan anaknya. Gustav pun mulai menunjukkan sikap buruknya di rumah tersebut. Di suatu pagi di rumah mereka terjadi sebuah kasus pencurian. Yang dimana pencurinya berhasil melarikan uang yang ada di tas Annie serta iPad miliknya. Namun kejanggalan terjadi ketika Annie menemukan gantungan kunci di saku celananya Gustav. Yang dimana gantungan kunci tersebut ditemukan Annie di depan rumahnya. Dan ia pun memasukkan gantungan itu ke dalam tasnya yang sudah dicuri tersebut. Namun ternyata gantungan itu ditemukan kembali di saku celananya Gustav. Hal ini membuat Annie merasa yakin bahwa Gustavlah pelaku dari pencurian di rumahnya tersebut. Kemudian terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Dengan sikap dewasanya Annie tidak melaporkan hal ini kepada suaminya. Karena ia takut nanti suaminya akan memarahi Gustav. Semakin hari hubungan Gustav dan adik-adik tirinya terlihat semakin dekat. Dan bahkan Gustav mulai menyayangi mereka dengan mengajaknya bermain dan mandi bersama di sungai. Bahkan membacakan buku dongeng sebelum tidur kepada adik tirinya itu. Hal ini sontak membuat Annie mulai bersikap baik kepada Gustav. Dengan kedekatan mereka sekarang menimbulkan benih cinta di hati Annie. Dan terlihat mereka lebih sering ngobrol berduaan dengan berbagai bahan obrolan. Kemudian adegan menunjukkan Peter dan Annie bersama teman-temannya Peter satu profesi sedang berkumpul di rumah mereka. Terlihat Annie yang merasa bosan dengan obrolan mereka di sana mencoba untuk melepaskan kejenuhan dengan menyalakan musik dan menari sendirian dengan tujuan agar memancing mereka semua untuk menghentikan obrolan. Namun mereka pun tidak peduli dengan Annie. Kemudian Annie pun memutuskan untuk duduk sendirian di bawah. Dan tak lama setelahnya Gustav pun datang menghampiri Annie. Dan Annie pun mengajak Gustav untuk pergi minum-minum. Bahkan mereka pun saling mengobrol dan saling curhat satu sama lain. Suatu ketika keluarga tersebut bermain petak umpet bersama. Dan di saat anggota keluarga bersembunyi, dengan tidak sengaja tiba-tiba Gustav memegang tangan dan bahunya Annie. Sehingga membuat jantung Annie berdebar begitu kencang.
Bahkan karena kejadian tersebut, pada malam harinya Annie pun tidak dapat menahan gairahnya kepada anak tirinya tersebut. Ia pun mengajak Gustav untuk bercocok tanam ketika suaminya sedang tidak di rumah. Hari demi hari pun selalu mereka lakukan dengan cocok tanam. Mau itu di rumah ataupun di hutan, pokoknya di mana saja. Annie sudah terlanjur ketagihan dengan hubungan terlarang tersebut. Bahkan sampai pada akhirnya ketika pesta ulang tahun kedua putri kembarnya, Annie yang saat itu ingin mengambil air untuk mengisi pistol mainan hadiah ulang tahun putrinya, tiba-tiba ia dihampiri oleh Gustav yang lagi bergairah di depan umum. Di saat mereka hendak melakukan ciuman, dengan tidak sengaja adiknya Annie memergoki mereka berdua. Dan setelah itu adiknya Annie pun pergi meninggalkan mereka berdua dengan rasa penuh kekecewaan terhadap kakaknya itu. Kemudian Annie yang marah kepada Gustav karena tidak bisa menahan nafsunya. Ia pun mencoba untuk mengakhiri hubungan terlarang mereka tersebut. Dan karena hal tersebut membuat Gustav malah frustasi dan mulai memperlihatkan perilaku anehnya dengan memanjat sebuah pohon. Yang seketika ia malah terjatuh dari pohon tersebut. Kemudian Gustav malah justru mengelabui ayahnya dan orang-orang di sana dengan berpura-pura sakit. Kejadian tersebut seketika membuat ayahnya marah dan Gustav malah mengacaukan pesta ulang tahun adik kembarnya. Di keesokan harinya, Peter pun memutuskan untuk mengajak Gustav tinggal di villa miliknya yang berada di Swedia untuk berbicara berdua dengannya dan mencoba mencari tahu hal yang dialami oleh Gustav karena selalu bertingkah laku aneh. Ia memberitahu Annie kalau Gustav akan tinggal di asrama sekolah barunya di sana. Dan Peter pun juga telah mengetahui kalau istrinya tersebut memiliki hubungan dengan anaknya, karena Gustav telah bercerita kepada ayahnya. Namun Annie yang sudah terlanjur malu dan takut suaminya akan berpikir buruk kepadanya, Annie pun tidak mengakui hubungannya dengan Gustav. Ia justru menyudutkan Gustav serta suaminya yang hingga pada akhirnya Annie pun berhasil mengelabui suaminya dan membuat suaminya tersebut tidak mempercayai Gustav lagi. Kemudian di keesokan harinya Gustav pun akan diantar oleh ayahnya ke asrama sekolah barunya di Swedia, karena Annie sudah tidak mengizinkannya untuk tinggal bersama keluarga mereka lagi. Namun setelah beberapa hari kemudian Gustav malah mendatangi Annie di kantornya dengan niat meminta Annie untuk berterus terang kepada suaminya tentang hubungan terlarang yang pernah mereka jalani agar Gustav bisa memperbaiki hubungan baiknya dengan ayahnya kembali. Namun Annie tetap bersikeras untuk tidak memberitahu suaminya akan hal itu. Setelah beberapa hari kemudian, pada tengah malamnya, Gustav kembali mendatangi rumah Annie dengan berniat untuk bertemu dengan ayahnya dan menjelaskan semua yang terjadi selama ini. Namun pada saat itu Peter masih tertidur. Annie pun berusaha mengadu domba Gustav dengan ayahnya, sehingga ia berpikir kalau ayahnya sudah tidak peduli lagi kepadanya. Dan akhirnya Annie pun berhasil mengusir Gustav sebelum keadaan semakin kacau. Di suatu ketika, Peter mendapatkan panggilan telepon dari mantan istrinya. Kalau saat ini Gustav tidak diketahui keberadaannya, dan bahkan ia pun sudah lama tidak masuk sekolah. Kemudian setelah itu Peter pun mendapatkan informasi dari kepolisian Swedia bahwa anaknya Gustav berada di sana. Dan Peter pun langsung bergegas ke sana. Sepulangnya dari sana, Peter pun memberitahu Annie kalau Gustav ternyata sudah meninggal akibat mati kedinginan, akibat tertimbun salju selama berbulan-bulan saat ia menuju villa milik ayahnya untuk pergi beristirahat. Annie yang merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tak mampu membendung kesedihannya karena kehilangan sosok Gustav. Dan film ditutup dengan memperlihatkan Annie dan keluarganya berada di perjalanan menuju ke pemakaman Gustav. Seperti itu lalu cerita dari film Queen of Hearts. Ada banyak pro dan kontra jika kita menjalani hubungan terlarang. Tidak hanya ibu dan anak, mungkin bisa saja terjadi antara adik dan kakak sendiri. Tapi yaitu kita tidak pernah tahu di mana kejadian ini bisa terjadi. Tetapi kita sebagai makhluk yang berkeyakinan bahwa itu sudah jelas salah. So, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video and until next time.